Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanifah, Husnul Fikri, Mufidatul Isnaini Hafizah, Sabrina Fadila Barni, Wulandari, dan saya sendiri Rani Anggraini selaku moderator. Nah, yang kami hormati Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia terdiri dari masalah pemerataan, masalah kuantitas, masalah kualitas, masalah efisiensi, masalah efektivitas, dan masalah relevan dalam pendidikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, saya Mufidatul Isnaini Hafizah dengan NIM 19231079. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan Indonesia, khususnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian pemerataan pendidikan. Pengertian dari masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan bangsa. Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama cara konvensional dan inovatif. Untuk cara konvensional sendiri, yang pertama membangun gedung sekolah seperti SD Inverse atau ruangan belajar. Yang kedua menggunakan gedung sekolah untuk double shift pagi atau sore. Dan yang untuk cara inovatif, yang pertama sistem pamong atau impact system, itu pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, serta belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Baiklah, selanjutnya permasalahan pemerataan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan prasekolah, merupakan pendidikan untuk anak yang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini. Misalnya, playgroup dan taman kanak-kanak. Ketersediaan pendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sebaliknya, pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerah terpencil. Selanjutnya, pendidikan sekolah dasar dapat dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Namun, yang menjadi permasalahan adalah mutu pendidikan dasar yang tidak merata. Misalnya, dari segi sarana prasarana sekolah, alat dan sumber belajar, hingga kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang berbeda antara pendidikan di daerah terpencil dengan daerah di perkotaan atau pusat pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas SDM yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah dapat pula dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, namun masalah pemerataan kesempatan pendidikan pun masih dapat dirasakan. Anak-anak usia sekolah menengah tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dan pendidikan dasar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk sekolah. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di jenjang pendidikan menengah adalah kurangnya kesadaran tentang pendidikan di daerah terpencil, di mana akses pendidikan sangat sulit dijangkau dan tidak dapat mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi tersebut. Selain itu, faktor lain adalah warga negara yang tidak menganggap penting pendidikan tinggi, sehingga mereka puas dengan lulusan pendidikan dasar atau menengah, bahkan tidak bersekolah. Permasalahan lain pun muncul akibat kualitas perguruan tinggi yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, kualitas pendidikan tinggi yang ada di daerah pelosok atau daerah terpencil dengan perguruan tinggi yang ada di pusat pemerintahan atau perkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas lulusan atau SDM yang dihasilkan.
Untuk pemerataan pendidikan non-formal, di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan non-formal pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua, masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan profesionalisme guru. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, kurangnya kesadaran pendidikan bagi tiap warga negara. Yang keenam, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir, akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Baiklah, upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia memeratakan pendidikan sekolah dasar formal dengan mengadakan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, kemudian diubah menjadi wajib belajar selama 12 tahun. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa seperti gerakan orang tua asuh dan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 1923 dari jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu masalah kuantitas pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah, karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tetapi saat ini, masalah itu bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Berbicara mengenai kuantitas yang terjadi di Indonesia, maka kita mengharapkan bagaimana pendidikan di Indonesia untuk menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sebab jika kita melihat Indonesia sekarang, masih banyak warga negara Indonesia yang belum tertampung di lembaga pendidikan. Diharapkan pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia, khususnya warga usia sekolah, tidak tertampung di lembaga pendidikan sekolah yang ada. Permasalahannya adalah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu, diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri yang tidak memungkinkan. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, saya Sabrina Fadila Barni dengan NIM 1923188 dari Prodi Pendidikan IPA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah kualitas pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan muridnya. Sarana pembelajaran turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Nah, Presiden memaparkan beberapa langkah-langkah yang dilakukan agar kualitas pendidikan di Indonesia meningkat.
Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukur dari angka partisipasi. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti ketidakmerataan di desa dan di kota. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan, bidang kompetensi dan profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Yang ketujuh, menggunakan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Selanjutnya, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah dilakukan survei di lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengajaran. Efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan yang dengan proses yang lebih murah. Dalam pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Selanjutnya, standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Peserta didik di Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Hal seperti ini sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti ini kehilangan makna karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiennya tinggi. Tapi jika sebaliknya, maka dikatakan efisiennya itu rendah.
Selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan itu difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan itu digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan itu diselenggarakan. Dan yang terakhir, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Jika penggunaan semua itu tepat sasaran, maka dapat dikatakan efisiensinya itu tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya, maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi yang rendah. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan, dan juga pengembangan tenaga. Pengangkatan yang dimaksud di sini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun, masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengangkatan dengan kuota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada, sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan. Selanjutnya, begitu pula dengan masalah penempatan. Di Indonesia, masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan yang kurang efisien, sehingga ada sekolah dengan jumlah guru bidang studi tertentu berlebih, namun kekurangan guru untuk suatu bidang studi, sehingga keberadaan guru yang berlebih akan dialokasikan oleh sekolah untuk mengajarkan bidang studi yang gurunya kurang, meskipun di luar kewenangan guru tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ditinjau dari masalah pengembangan tenaga kependidikan. Maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Sebagai salah satu contohnya yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru. Meskipun ada suatu pembekalan, namun para tenaga kependidikan seringkali beranggapan bahwa perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesiapan dari tenaga pendidik itu sendiri. Baiklah, saya Husnul Fikri akan melanjutkan tentang masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau disebut juga dengan output. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikan namun belum menunjukkan kemampuan dan karakteristik sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, berarti ada masalah efektivitas pendidikan. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, tenaga pendidik atau dosen, guru, instruktur, maupun trainer dituntut untuk dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Keefektivitasan pendidikan di Indonesia sangatlah rendah. Setelah praktisi penelitian melakukan penelitian dan survei lapangan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu tujuan apa yang dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dan proses pendidikan dalam proses pendidikan. Hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan keefektivitasan pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan dan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, ini saya akan membahas masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Nah, masalah relevansi ini juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Fakta dan penyebab masalah pendidikan di Indonesia itu, yang pertama faktanya adanya masalah efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan. Nah, masalah pendidikan di Indonesia itu merupakan masalah yang serius. Bukti untuk hal itu dapat disimak dari peringkat Human Development Index atau HDI yang dipantau oleh UNDP. Nah, masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang mana terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia dari perspektif manajemen pendidikan yang pertama, tenaga kependidikan sebagai figur utama dalam proses pendidikan, yang mana upaya pemecahan permasalahan pendidikan ini hendaknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dengan pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem. Dari perspektif manajemen pendidikan, komponen tenaga kependidikan merupakan komponen yang paling penting untuk dibahas. Lalu yang kedua, tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan. Nah, tenaga kependidikan, terutama kepala sekolah ataupun pimpinan institusi pendidikan, merupakan manajer pendidikan. Nah, sebagai manajer pendidikan, tugas utama mereka adalah mengupayakan agar kegiatan pendidikan dapat menghasilkan tujuan-tujuan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses yaitu manajemen pendidikan. Nah, yang ketiga, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Dari perspektif manajemen pendidikan, masalah pendidikan dapat terjadi jika kepala sekolah dan juga para guru tidak mampu menjadi manajer pendidikan yang baik. Nah, masalah tersebut bisa saja terjadi karena yang pertama, dirinya tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep-konsep manajemen pendidikan. Lalu kurang memahami konsep-konsep dasar pendidikan, dan yang terakhir tidak atau kurang memiliki kemampuan dan karakteristik sebagai manajer pendidikan. Lalu yang keempat, solusi terhadap masalah pendidikan dengan manajemen kinerja guru. Nah, jika masalah-masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor manajemen, maka upaya yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Sekian materi yang dapat kami bawakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.